Hingga Minggu 30 November 2025 malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sedikitnya 442 korban meninggal dan 402 lainnya masih dinyatakan hilang dalam banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Tak hanya itu, proses evakuasi dan distribusi bantuan juga terhambat lantaran sejumlah wilayah yang terdampak bencana masih terisolir. Lantas, apa langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Di Sumatera Utara tercatat 217 orang dinyatakan meninggal akibat bencana yang terjadi beberapa waktu terakhir. Korban meninggal dunia ini tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Selain itu, jumlah korban yang dilaporkan hilang juga bertambah menjadi 209 orang. Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal. Di Provinsi Aceh, tercatat hingga Minggu sore, 96 orang dinyatakan meninggal dan 75 orang masih dalam pencarian. Korban tewas dan hilang ini tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidijaya, Biren, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lok Sumawe, Gayo Luas, Subulu Salam, dan Nagan Raya. Jumlah pengungsi mencapai 62.000 kakak di berbagai kabupaten kota. Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 129 jiwa meninggal, 118 hilang. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 77.918 jiwa dengan konsentrasi terbesar di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Besarnya bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera membuat akses jalan utama menuju sejumlah lokasi terputus. Akibatnya ratusan ribu korban kesulitan akses pangan dan air bersih. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dalam keterangannya kepada Kompas TV Minggu 30 November menyebut wilayahnya telah terisolir sejak 5 hari terakhir. Tapanuli Utara atau Tarutung sana juga jalannya mengalami kerusakan parah, longsoran berpuluh kilometer, dan kemudian akses dari Humbang Hasundutan, Pakat itu juga mengalami longsoran. Jadi praktis kami terisolir, dan kemudian komunikasi kami ke seluruh wilayah, kecamatan, dan desa-desa karena putusnya jaringan internet dan jaringan listrik. Okay. Nah, praktis kami sudah 5 hari merasa terisolir. Situasi ini sempat membuat adanya peristiwa penjarahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat warga menjarah sebuah minimarket. Sementara itu, akses ke beberapa daerah di Aceh Tamiang, Lok Sumawe, Gayo Luas, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara masih putus. Hal serupa juga terjadi di Sumatera Barat, sejumlah jalan dilaporkan masih putus, seperti di Padang Panjang dan Sicincin. Lantas, apa respon pemerintah atas sejumlah persoalan yang terjadi akibat bencana di Sumatera ini? Presiden Prabowo Subianto telah berangkat menuju kawasan yang terdampak banjir di Sumatera pada Senin pagi, 1 Desember. Setibanya di wilayah terdampak, Presiden dijadwalkan mengunjungi titik-titik yang mengalami kerusakan serta gangguan layanan dasar. Kemensetnek menegaskan kunjungan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan optimal dan cepat. Prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat.
Sebelumnya dalam konferensi pers di Bandara Silangit, Sumatera Utara, Minggu 30 November malam, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Suharyanto mengungkap proses penyaluran logistik akan dilakukan melalui udara. Pola distribusi itu memanfaatkan pesawat dan helikopter milik TNI. Logistik yang didistribusikan terdiri dari makanan, air bersih, obat-obatan, hingga pakaian. Selain melalui udara, pendistribusian bantuan ke wilayah terdampak di Aceh pun dilakukan menggunakan kapal laut. Bantuan yang diberikan antara lain bahan makanan, air bersih, perlengkapan kebutuhan wanita dan anak balita, perlengkapan tidur, genset, perahu karet, serta perangkat Starlink. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, proses tanggap darurat terus dilakukan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga negara. Pemulihan akses transportasi dan pemenuhan kebutuhan warga sesuai arahan Presiden Prabowo mesti jadi prioritas utama. Kami full fokus kerja keras untuk segera meringankan beban dari Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana ini. Bapak Presiden menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal dan prihatin atas musibah yang kita alami ini. Sampai dengan kemarin, kita juga hari Jumat ada acara dengan Pak Presiden, beliau juga langsung perintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional fokus untuk penanganan tanggap darurat ini secepat-cepatnya, melakukan evakuasi, mengerahkan logistik, kemudian memulihkan mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur komunikasi, infrastruktur transportasi, jadi dan untuk juga kawal di lapangan. Dengan jumlah korban yang masih akan terus bertambah, pemerintah diminta untuk segera bergerak cepat untuk menangani peristiwa bencana ini. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya atas langkah pemerintah ini?